Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wasallim, amma ba'du. Sore ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara tanya jawab yang semoga dengan adanya video ini menjadi bermanfaat untuk kita semua yang ingin lebih mendalami agama Islam dan ingin belajar Islam dengan manhaj yang sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Rohman yang saya hormati, alhamdulillah pertanyaan Bapak sudah kami simak, yaitu tentang sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Bagi kita yang baru belajar agama Islam, kita perlu mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat yang disebut dengan ilmu fikih. Ilmu fikih ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum tentang aturan dalam Islam. Di antaranya yaitu adalah wajib, sunnah. Sunnah ini terbagi dua menjadi sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Dalam Islam, sholat itu tidak semuanya wajib. Jadi ada sholat-sholat tertentu yang wajib kita kerjakan, yang jika kita tinggalkan maka itu berdosa. Di antaranya adalah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga sholat isya. Ini adalah 5 sholat wajib atau sholat fardu yang tidak boleh kita tinggalkan. Bahkan jika kita tinggalkan maka itu disebut dosa. Sedangkan sholat-sholat yang lain maka boleh kita tidak melaksanakan jika memang belum mampu, karena memang itu tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun jika kita ingin memiliki tekad yang tinggi, kalau dalam istilah tasawufnya adalah riyadoh atau melatih jiwa kita agar lebih dekat dengan Allah, maka khusus untuk kita pribadi, sholat-sholat sunnah yang sebenarnya tidak wajib atau sebenarnya boleh ditinggal, maka bagi kita bertekad untuk mewajibkan dalam diri kita sendiri, bukan untuk masyarakat umum. Ini adalah akhlak yang mulia. Seperti itu. Sedangkan dalam sholat sunnah itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu adalah sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad ini artinya adalah sunnah yang ditekankan. Muakkad ini artinya ditekankan, sedangkan ghairu muakkad. Ghairu ini artinya tidak, sedangkan muakkad ini artinya ditekankan. Jadi sunnah yang kedua ini sunnah ghairu muakkad atau sunnah yang tidak ditekankan, seperti itu. Bapak Rohman yang saya hormati, jika Bapak bertanya tentang hukum sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, kita bisa melihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini merupakan salah satu kitab hadis, yang mana kitab hadis ini sudah banyak dipelajari dan hampir semua umat muslim dari segala kelompok, aliran, memegang apa yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Namun memang dalam kualitas hadis ada sebagian yang mempertanyakan apakah ini riwayatnya sahih, hasan, dhaif, dan sebagainya. Ini merupakan kajian dalam ilmu hadis. Ini termasuk ilmunya para ulama, dan bagi kita yang baru belajar Islam, hendaknya kita tidak terlalu memperdalam yang sangat detail. Misalkan apakah ini berarti sunnah muakkad atau sunnah ghairu muakkad, apakah ini termasuk berarti di antara yang hasan atau dhaif atau memiliki illah dan sebagainya. Ini merupakan istilah-istilah yang bagi yang baru belajar ini terkadang bukannya malah membantu, justru malah membuat kita ragu apakah kita akan mengamalkan itu atau tidak. Yang jelas di Islam, terlepas dari aturan riyadoh atau tekad untuk memperkuat kecintaan kita pada Allah melalui ibadah-ibadah tadi, satu hal yang perlu kita jaga adalah wajib. Wajib ini tidak boleh kita tinggalkan, apapun alasannya. Jika terpaksa hilang atau terpaksa terlewat, wajib kita tebus. Ini yang wajib. Kemudian antara sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad, jika kita ketahui ada 2 pilihan, mana yang lebih kita dahulukan, maka sunnah muakkad ini kita dahulukan. Baru kemudian sunnah ghairu muakkad. Namun jika kita memiliki tekad yang kuat,
maka jangan membeda-bedakan antara sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Apa yang kita dapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa wajib, sunnah muakkad atau sunnah ghairu muakkad, maka hendaknya kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan merasa menyesal atau merasa kurang jika terlewat. Jadi Bapak, karena memang ada kendala dalam belajar dengan cara tatap muka atau bertemu langsung, karena dalam Islam yang baik atau yang lebih dekat dengan sunnah yaitu adalah bertemu langsung, berjumpa, dan duduk bersama orang yang kita anggap lebih lama masuk Islam, seperti itu. Tapi jika kita tidak berkesempatan untuk bertemu langsung, seandainya pun kita mengambil dari internet, maka saya sarankan untuk lebih berhati-hati, karena hampir semua kelompok itu mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan hampir semua kelompok merasa dirinya berada dalam manhaj Islam. Sedangkan etika atau akhlak, adab yang baik dalam hal ini adalah kita boleh meyakini apa yang kita jalani ini benar, tapi jangan sampai kita menafikkan atau menganggap manhaj lain, aliran lain, madhab lain, manhaj lain adalah sesat tanpa ilmu. Seandainya pun kita tahu ilmunya dan terjadi perselisihan di situ, maka hendaklah kita kedepankan ukhuwah. Kita kedepankan persatuan Islam, jangan sampai apa yang kita terima dari perbedaan-perbedaan yang ada membuat kita justru bingung dan ragu. Seperti itu. Maka jika terjadi perbedaan pendapat, seperti misalkan hukum untuk batal wudu, seperti itu, maka dalam hal ini kembali pada hukum yang ada dari pemilik madhab tersebut. Misalkan kita bermadhab Syafi'i, maka hendaknya kita menggunakan apa yang telah ditetapkan oleh imam madhab kita, yaitu Imam Syafi'i. Namun jika dalam kondisi tertentu, misalkan kita dalam keadaan darurat dan terpaksa kita menggunakan pendapat lain, maka boleh juga kita mengikuti pendapat lain, dan itu juga sah. Dan sahnya hukum ini bukan dalam rangka main-main atau mencari enaknya sendiri. Ini adalah bentuk rahmat Allah kepada kita, bahwa memang harus kita akui ranah fikih atau keputusan hukum dari para ulama ini kadang-kadang juga ada yang tidak sepakat 100%. Dan dalam hal ini kita juga harus bijak sebagai orang-orang yang ingin memperdalam Islam dan memahami Islam. Kita kembali pada pendapat yang lebih memantapkan hati kita. Karena kita juga perlu ketahui bahwa masing-masing orang memiliki kekuatan dalam melaksanakan hukum yang berbeda. Tapi hendaknya sebagai seorang yang memiliki tekad untuk melaksanakan riyadhah atau perjuangan untuk lebih dekat dengan Allah, maka di antara pendapat-pendapat yang ada, hendaklah kita mencari yang paling aman. Istilahnya, jangan suka jika ada kemudahan yang mempermudah diri kita. Meskipun itu boleh, dan hendaknya ketika ada orang lain yang bertanya tentang itu, kita berikan yang termudah atau yang paling ringan dari hukum-hukum yang ada. Tapi jika untuk diri kita sendiri atau untuk pribadi kita sendiri, hendaknya kita memilih yang paling aman atau yang paling ketat istilahnya. Karena apa? Karena ketika kita memilih yang paling ketat, itu tandanya kita berusaha menjaga adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu wujud sopan santun kita di hadapan Allah dengan cara berusaha maksimal dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Seperti itu. Jadi perlu kita ketahui, kembali ke pembahasan yang pertama tadi tentang sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat, ini terdapat dalam hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin, yang mana Rasulullah SAW telah meriwayatkan dalam hadis tersebut bahwa barang siapa yang
menjaga sholat asar 4 rakaat, maka dia termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah. Jadi seperti itu. Apabila kita meninggalkan, maka tidak apa-apa. Tapi resikonya adalah kita kehilangan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa barang siapa yang menjaga sholat 4 rakaat, maka dia termasuk orang yang dirahmati atau disayang oleh Allah. Tapi jika ada saudara kita yang belum memahami ini, maka hendaknya kita mengarahkan dulu untuk yang wajib. Seperti itu. Baru kemudian ketika dia sudah istiqomah atau sungguh-sungguh menjaga yang wajib, maka kita arahkan lagi kepada yang muakkad. Seperti itu. Setelah dia baik dalam pelaksanaan yang muakkad, maka hendaknya dia melaksanakan yang ghairu muakkad. Dan sholat sunnah qobliyah asar ini termasuk yang ghairu muakkad. Jadi seperti itu. Untuk orang lain kita berikan hukum-hukum yang berbeda agar dia bisa memilih prioritas. Mana yang harusnya didahulukan dan mana yang seharusnya diakhirkan. Tapi dalam hal riyadhah atau dalam tekad untuk memperbanyak ketaatan dan ibadah kepada Allah, hendaknya kita tidak ragu dan tidak memilah-milah apakah ini sunnah muakkad atau sunnah ghairu muakkad. Intinya apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, jika itu merupakan hal yang baik, maka semampu kita perjuangkan untuk melaksanakan. Namun jika memang kita tidak mampu, maka tidak apa-apa, karena memang secara hukum fikih itu tidak membatalkan keislaman kita. Namun bagi yang memiliki tekad untuk melaksanakan riyadhah atau kesungguhan untuk mendekatkan diri pada Allah, hendaknya benar-benar menjaga itu, karena itu memang sebuah kesempatan yang sangat besar untuk kita dalam rangka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hal sholat qobliyah asar 4 rakaat. Sedangkan dalam masalah wudhu tadi sudah dijelaskan bahwa ketiga pendapat itu sama-sama benarnya, dan permasalahan ini sangat luas dan boleh kita mengambil keringanan di situ karena memang ada pendapat yang membolehkan. Namun jika kita mengambil yang paling ketat atau yang paling disiplin di situ atau yang paling berhati-hati di situ, maka itu juga lebih dekat pada adab dan sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tapi kembali ke yang saya sampaikan di awal, setiap madhab memiliki pendapat yang kuat dan masing-masing juga berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Hendaknya kita yakin bahwa semua pendapat yang ada dari imam fikih, dari 4 madhab, baik itu berupa Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, semuanya adalah kebenaran yang seandainya ada perbedaan di situ, maka itu adalah rahmat bagi kita. Dan kita harus bijak-bijak mengambil hukum. Jangan sampai mempermainkan aturan-aturan yang ada sehingga kita terkesan tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua untuk sholat, maksudnya untuk hukum wudhu seperti itu, batalnya wudhu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yang saya lihat tadi, boleh saya cek lagi mungkin di pesan yang Bapak kirim tadi.